sahabat-sahabat semuanya, bertemu kembali dengan saya Sri Sumardani di program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Setiap awal bulan di minggu pertama saya akan membacakan buku dari hasil karya sendiri, yaitu Servis ala carte. Hari ini saya berada di tempat yang luar biasa, tempat pariwisata di Bali, yaitu tepatnya di daerah Petang. Dan ini adalah tempat wisata yang patut dikunjungi, udaranya sejuk dan pemandangannya luar biasa. Namanya adalah WTN, Wisata Tukat Ngongkong. Ya, patut dikunjungi, enak sekali, rekomendasi untuk keluarga Anda jika ingin berjalan-jalan di Bali ya. Buku hasil karya saya sendiri yaitu Servis ala carte, dan saat ini di segmen yang ke-41 ini, sesi ketiga saya membacakan buku hasil karya saya Servis ala carte. Nah, kalau kemarin saya bacakan adalah Lemon Makan Lemon, itu ada di ala carte yang kedua. Sekarang saya lanjutkan dengan ala carte yang ketiga, yaitu Aku Bukan Manusia Robot. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Tentunya hal ini saya bacakan, buku ini semua akan saya bacakan isinya agar sahabat-sahabat di sini yang mempunyai usaha, yang bekerja di hospitality itu bisa meningkatkan layanannya kepada customernya. Tentunya ujung-ujungnya adalah untuk menaikkan nilai bisnis Anda ya. Oke, sebelumnya silahkan untuk mensubscribe channel YouTube saya Sri Sumardani, dan tentunya like, komen, dan bagikan ke semua orang agar semua orang dapat tercerahkan dari apa yang akan saya sharingkan ya. Oke, kita mulai. Ala carte ketiga, Aku Bukan Manusia Robot, halaman 39. Aku bukan manusia robot. Antrean berikutnya, berdiri, ulurkan tangan, tersenyum. Saya ganti kaca dulu ya. Masih tentang senyuman. Masih ingat dengan analogi membiasakan tersenyum dengan belajar mengendarai mobil? Ya, untuk menjadi driver yang andal, selain belajar cara teknik mengendarai yang baik dan benar, yang lebih penting lagi adalah jam terbang harus lebih diperbanyak lagi. Sehingga tersenyum akan menjadi kebiasaan yang refleks seperti refleksnya kedipan mata kita. SOP dalam judul saya di atas bukan sejenis makanan berkuah yang sering kita lihat tulisannya pada banner warung-warung kaki lima, melainkan standar operasional prosedur yang berisikan kumpulan dari rangkaian proses atau prosedur operasional. Dalam SOP layanan, terutama pada bisnis yang bergerak pada bidang jasa, kita akan dengan mudah mendapati standar operasional tentang senyum yang dengan sengaja dituliskan atau tersurat seperti memberikan senyuman, tersenyum, dan lain-lain. Kelihatannya wajar-wajar aja sih, tetapi dalam benak saya muncul pertanyaan, kenapa sampai dituliskan? Apakah para pekerja sekarang sudah begitu susahnya tersenyum sehingga harus di SOP-kan? Kemana nilai luhur budaya bangsa ini yang terkenal dengan keramah tamahannya sehingga tersenyum pun harus diperintah? Yup! Senyum serasa menjadi produk yang mahal sehingga tidak semua dengan bebas memilikinya. Senyum tidak lagi menjadi keseharian sehingga harus diatur dalam SOP dan para pelaku layanan harus menjalankannya. Dampaknya apa? Ya, seperti mengendarai mobil di jalan yang penuh dengan rambu-rambu lalu lintas. Kapan kita boleh tersenyum, kapan kita boleh tidak tersenyum, kapan tersenyum harus lama, dan kapan harus senyum sekilas. Kaku. Itu jelas kesan yang akan muncul dalam interaksi layanan. Robotic service, tanpa kesan, tanpa pengalaman. Layanan seperti ini tidak akan menciptakan pelanggan yang loyal, bahkan repeated buying pun tidak akan terjadi. Ya, kecuali memang produknya tidak ada substitusinya, sehingga mau tidak mau pelanggan kembali. Produk seperti itu relatif banyak dan saya yakin pembaca dapat dengan mudah mengambil contohnya. Pribadi jiwa melayani, pribadi yang selalu tersenyum bukanlah produk karbitan yang terbentuk dalam semalam. Bukan juga semudah menekan tombol on off pada saklar listrik yang dapat mengubah gelap menjadi terang dalam sekejap. Tetapi merupakan sebuah proses yang lamanya tergantung pada kesungguhan pribadi tersebut untuk mengubah diri. Selain itu masih banyak faktor yang lain seperti lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga yang juga tidak sedikit memberikan pengaruh.
Betul sekali ya. Kisah motivasi berikut bisa kita contohkan ataupun kita ambil pelajaran tentang senyum dan kebaikan. Tentang sebuah perusahaan yang mengalami penurunan kinerja yang sangat signifikan. Pemiliknya melihat perusahaannya berjalan begitu monoton, tak ada warna, tak ada dinamika. Kemudian pemilik perusahaan memilih dan menunjuk seseorang untuk mengganti pimpinan yang lama. Sang pimpinan baru mulai mengamati dan menganalisa kenapa perusahaan yang dulunya bagus tersebut menjadi menurun kinerjanya. Suatu pagi saat briefing dan doa pagi dengan wajah yang ceria dan senyum terbaiknya, pimpinan baru tersebut berkata, "Bapak Ibu, kenapa saya menerima tawaran menjadi pimpinan di sini? Itu karena semata-mata saya menyukai perusahaan ini dan saya yakin mencintai para pekerja yang ada di perusahaan ini. Mari kita bangun perusahaan ini dengan mencintai pekerjaan dan rekan kerja kita. Dan salah satu bukti kecintaan kita mulai pagi ini, setiap briefing dan doa pagi sebelum kita bekerja, kita membiasakan diri menceritakan kebaikan sekecil apapun yang ada pada rekan kerja kita yang ada di sebelah kita dengan senyum ketulusan." 3 bulan pun kebiasaan tersebut berlalu. Sang pimpinan mulai melihat perubahan kinerja yang semakin membaik. Setiap orang berusaha untuk menceritakan kebaikan orang lain pasti akan dilakukan dengan hati yang tulus, dengan wajah yang penuh semangat, dengan senyuman. Semangat seperti itu yang sebenarnya akan ditanamkan dalam hati para pekerja oleh pimpinan. Sekarang apa hubungannya dengan manusia robot? Bayangkan bila semua senyuman harus diatur dengan SOP. Kita diminta tersenyum hanya karena menjalankan tugas ya. Beberapa hal yang dapat membuat layanan kita tidak seperti robot, kita dapat mulai dari pimpinan layanan. 1, ya, berikan visi layanan yang kreatif agar pelaku layanan dapat bergairah dan bergelora dengan timnya. 2, berikan selalu contoh-contoh nyata dari visi layanan yang dibuat kepada karyawan dengan rajin sebagai pengamat dari berbagai jasa layanan yang ada. Tentunya kalau dibuat dalam bentuk cerita yang menarik, lucu dan berkesan akan membuat karyawan mengingatnya dengan mudah. 3, berikan pemahaman dengan budaya lokal setempat yang tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan layanan tersebut. Mereka akan lebih paham, lebih bersifat kekeluargaan dan masuk dalam keseharian dari karyawan sebagai pelaku jasa dan pelanggan sebagai pemanfaat dari jasa tersebut. 4, membiasakan dengan hal-hal kebaikan. Karena hati, mata, tangan, mulut akan bicara otomatis melalui sebuah senyuman yang dalam hal ini tanpa harus menekan remote. Nah, ternyata mudah ya untuk segera berbenah dan memulai dengan layanan senyuman non-robotik. Hehe, ayo mulai dari sekarang ya dan kita bukan manusia robot lagi. Gimana? Bagi pelaku layanan di sini sekarang mulai tercerahkan. Jadi ketika kita melayani dengan SOP, jangan sampai kita itu seolah-olah menjadi manusia robot. Ya, yang harus semua yang kita lakukan ketika melayani orang lain itu semua tertuang dalam SOP sampai tersenyum pun pakai SOP. Seumpama nih contohnya ya. Selamat pagi Bu, apa yang bisa saya bantu? Kemudian seumpama yang ketiga tersenyum, baru tersenyum ya. Ini akan membuat seolah-olah kita adalah pelayan-pelayan seperti robot. Makanya tulisan saya ini adalah judulnya Aku Bukan Manusia Robot. Jika Anda seorang pelaku layanan, janganlah menjadi seorang pelaku layanan seperti robot. Semua yang dilakukan itu hanya sesuai dengan SOP belaka ya. Baik sahabat-sahabat semuanya, sekian dulu segmen ke-41 dari Paragraf Sampai Akhir, program terbaik saya di channel YouTube Sri Sumahardani, dan tentunya kita bertemu lagi di segmen-segmen selanjutnya dengan membacakan buku-buku yang berkualitas koleksi saya ya. Sampai di sini masih ada di Petang di WTN, Wisata Tukat Nongkong ya, daerahnya di sekitar Sulangai ya. Silahkan datang ke sini bersama keluarga dan Anda akan melihat pemandangan yang luar biasa. Sampai jumpa lagi. Salam senyum, sang penyihir Sri Sumahardani. Dah. Yuk, jalan-jalan ya. Biar happy, biar gak kayak robot nanti.